Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyaksikan video pembelajaran ini di channel Explore Biologi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mencoba melanjutkan materi sebelumnya pada bab pembelahan sel di kelas 12 SMA. Jadi jika di video-video sebelumnya yang bisa kalian cek nanti itu sudah dibahas tentang amitosis, mitosis, dan juga meiosis. Nah sekarang kita akan coba lanjutkan materi pembelahan sel ini yaitu pada penerapan dari pembelahan sel itu sendiri. Penerapan atau aplikasi dari pembelahan sel itu sendiri yang paling mudah ditelusuri adalah gametogenesis. Nah, apa sih gametogenesis? Gametogenesis itu seperti biasa kita pecah dulu menjadi asal kalimatnya atau asal katanya gitu ya. Gametogenesis itu terdiri dari dua kata. Awalnya ada gamet, ada genesis. Gamet itu sel kelamin, ya saya singkat SK di sini ya, sel kelamin. Sementara kalau genesis adalah pembentukan yang artinya gametogenesis itu artinya adalah pembentukan sel kelamin baik pada laki-laki, perempuan, jantan ataupun betina. Kita akan coba telusuri proses gametogenesis yang terjadi pada hewan ataupun tumbuhan tingkat tinggi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau ngomongin gametogenesis sendiri, proses yang pertama kan kita coba bahas adalah spermatogenesis. Spermatogenesis sesuai namanya, spermatogenesis adalah pembentukan sel sperma. Yang berarti ya sperma hanya dimiliki oleh laki-laki. Jadi kalau yang perempuan ini tidak mengalami spermatogenesis, nanti ada lagi yang perempuan. Kalau yang spermatogenesis ini hanya pada laki-laki saja. Itu ya. Apa sih yang terjadi atau bagaimana spermatogenesis itu bisa terjadi? Sebenarnya gini, konsepnya adalah baik baik pada spermatogenesis ini ataupun nanti pada oogenesis, urutannya selalu sama. Urutan dari pembelahan selnya selalu sama gitu ya. Yaitu ada yang pertama mitosis, ya kan? Yang kedua adalah meiosis 1, yang ketiga baru meiosis 2, gitu ya. Jadi selalu berurutan. Jadi yang pertama selalu mitosis, yang kedua meiosis 1, yang ketiga adalah meiosis 2 gitu ya. Nah, lalu apa yang atau biasanya Pak ini kenapa mitosis 2 harusnya hasilnya 2 tapi kenapa di sini 1? Iya, yang diambil cuma 1. Seperti itu ya. Nah, kita coba bedah apa saja fase-fase atau perkembangan sperma itu sendiri sampai nantinya menjadi sperma yang matang. Spermatogenesis itu diawali oleh spermatogonium. Spermatogonium baru akan terbentuk saat kamu sudah masuk ke masa pubertas. Nah, jadi memang sebelum masa pubertas tuh nggak ada atau tidak bisa seorang laki-laki menghasilkan sperma yang matang yang diawali oleh spermatogonium. Makanya kan biasanya ditandainya atau diawalinya dengan mimpi basah seperti itu ya. Nah, spermatogonium ini sebagai tanda bahwa saat sudah bisa memproduksi spermatogonium, berarti sudah kalau dalam Islam dibilangnya akil balik ya, sudah bisa memproduksi spermanya sendiri. Nah, spermatogonium ini nantinya akan mengalami mitosis. Gitu ya cara bacanya ya. Jadi ini spermatogonium, dia mengalami mitosis. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah spermatosit primer. Nah, yang selanjutnya yang harus dilihat atau yang harus diamati adalah lihat haploid diploidnya. Ingat, kalau diploid berarti dia 2N ya. Sementara kalau haploid berarti dia N. Apa tuh Pak artinya? Berarti kalau diploid dia punya 2 pasang kromosom. Berarti ya N-nya itu dihitungnya kan 23 ya, berarti 2 kali 3 46. Sementara kalau haploid ya N-nya nggak usah dikali 2, berarti cuma 23. Gitu. Nah, dari spermatosit primer kemudian dia akan mengalami meiosis 1. Ya, mengalami meiosis 1 baru menghasilkan spermatosit sekunder. Oh, salah ini, sorry. Nah, N ya, spermatosit sekunder ya. Dia haploid karena dia udah mengalami meiosis 1.
Ingat, pada meiosis 1 lah terjadi yang namanya pengurangan kromosom. Nah, itu ya. Ingat-ingat deh. Nah, lalu baru kemudian setelah spermatosit sekunder terbentuk, masuk ke meiosis 2 atau yang dulu tuh kalau ibu bapak kamu belajar zaman biologi dulu, itu disebutnya bukan meiosis 2, tapi disebutnya mitosis meiosis ya. Tapi kita anggap sama. Menghasilkan spermatid. Nah, dari spermatid dia nggak bermeiosis lagi, tapi dia akan mengalami yang namanya diferensiasi. Atau nama lainnya adalah pematangan. Pematangan. Ya, ya matang tuh. Matang sampai akhirnya jadi sperma yang matang atau sperma yang utuh, sperma yang sudah bisa membuahi sel ovum. Nah, kalau dia fertil. Nah, kalau steril berarti nggak bisa juga tetap. Gitu ya. Nah, kalau ditanya lagi kemudian, Pak, sperma terjadi di mana ini? Sperma terjadi di testis. Atau kalau mau lebih jelasnya lagi, itu ada di tubulus seminiferus namanya ya. Tubulus seminiferus. Tuh ya. Itu pembuatan sperma awalnya di situ, di tubulus seminiferus. Nah, kenapa atau kapan laki-laki itu bisa memproduksi sperma? Tadi sudah dibilang awalnya dia diawali saat masuk ke pubertas. Setelah masuk ke pubertas, kemudian sampai kapanpun selama dia masih bisa memproduksi, dia akan selalu memproduksi sperma. Nggak ada batas umurnya. Ya, dia mau dia makanya kan mungkin kalau kamu pernah lihat kasus misalnya kakek-kakek menikah sama anak atau perempuan muda yang selisihnya umurnya 40 tahun. Iya, selama dia masih kuat, selama dia masih bisa menghasilkan sperma, tidak ada secara fertilisasi tidak bermasalah. Walaupun mungkin secara moral, secara etika itu bisa menjadi sebuah masalah gitu kan. Tapi intinya adalah pada laki-laki sampai umur berapapun dan kondisi dia normal sehat, dia bisa memproduksi sperma. Tuh ya. Oke. Kita lanjutkan, itu spermatogenesis. Kemudian yang kedua, kita bandingkan dia dengan oogenesis. Nah, kalau ngomongin oogenesis sendiri, ini kalau tadi spermatogenesis pada laki-laki saja, kalau oogenesis hanya pada perempuan saja. Jadi memang sudah ditakdirkannya berbeda gitu ya, nggak sama. Walaupun nanti secara tahapan sebenarnya sama, mirip-mirip dia. Nama belakangnya itu sama semua. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba bongkar dikit. Kita bongkar dulu ya. Apa sih yang terjadi di oogenesis atau di mana terjadi oogenesis? Nah, oogenesis itu terjadinya di ovarium. Nah, jangan ketukar. Kan sering ketukarnya ovarium, ovum, apalagi ovulasi. Iya, karena memang aslinya dari OO. OO itu aslinya telur, sel telur. Itu kan ovum, ovum itu sel telurnya, O-nya itu awalnya. Jadi ovarium tempatnya, nanti yang dihasilkan adalah ovum, sel telur yang nantinya bisa dibuahi. Nah, kalau tadi pada laki-laki itu sperma itu dihasilkan mulai sperma sudah matang, itu dihasilkan mulai dia pubertas. Sama pada perempuan, dia udah punya nih modalnya nih. Dia udah punya yang namanya oogonium atau oosit primernya dari lahir. Cuma oosit primer tadi baru akan aktif saat dia masuk ke masa remaja atau masa pubertas. Nah, kenapa? Karena ada hormon ini, hormon FSH. Gitu. Nah, hormon FSH ini baru akan aktif saat perempuan tersebut sudah masuk ke masa remaja. Sehingga wajar kalau misalnya oogenesis baru aktif saat remaja gitu ya. Biasanya kan diawalinya sama menstruasi pertama. Nah, uniknya adalah kalau dibandingkan laki-laki dan perempuan, kalau tadi laki-laki, dia bisa memproduksi sperma sampai kapanpun. Selama dia masih sehat dan tubuhnya masih mampu. Sementara kalau perempuan nggak kayak gitu. Perempuan itu punya keunikan. Perempuan itu punya keistimewaan, dia mempunyai calon ovum yang terbatas. Loh, Pak, berarti kalau terbatas tidak istimewa dong loh. Gak gitu logikanya. Logikanya gini, saat kamu
menemukan sesuatu yang jarang ditemukan, yang lebih sedikit secara jumlah, pasti secara logika dia akan lebih istimewa. Gitu kan, dibandingkan laki-laki, laki-laki kapan aja bisa memproduksi sperma, tapi kalau perempuan nggak kayak gitu. Dia udah di stok dari awal oleh sistemnya, stok dari awal misalnya 6.000 sampai 7.000 calon sel telur gitu ya, walaupun dalam beberapa sumber berbeda-beda, itu bisa kamu lihat sendiri gitu kan. Nah, makanya kemudian perempuan itu mengalami yang namanya menopause. Wah, ini jangan diganti. Nah, menopause gitu. Menopause itu tanda bahwa sebenarnya si ini nih, si primer pada perempuan udah habis, nggak ada gitu loh. Jadi kosong, nggak ada yang bisa dibuahi lagi. Makanya dia mengalami menopause, dia tidak bisa seharusnya dia sudah tidak bisa hamil karena bagaimana mau hamil? Hamil itu kan diawali oleh fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Nah, bagaimana mau terjadi kehamilan? Bagaimana mau dibuahi kalau sel telurnya aja nggak ada, gitu ya. Nah, kemudian eh, kalau ditanya, Pak, masa menopause perempuan itu umurnya berapa? Macam-macam, relatif, atau misalnya tidak ada umur yang pasti. Misalnya jangan ada misalnya ada kalau misalnya nenek kamu yang umur sampai 50, 55 gitu kan ya, atau ada yang masih 45 juga udah menopause duluan ya, tergantung mekanisme tubuhnya dan tergantung dalam tanda kutip dia kebagian oosit primer itu berapa setelah dia pubertas gitu. Karena walaupun tadi saya bilang ovoniumnya ada 6.000 sampai 7.000, tapi tidak semuanya jadi oosit primer gitu. Secara logis saya mikirnya gini, mungkin dalam 12 satu apa 1 tahun kan 12, jadi hitung aja misalnya 30 tahun, nah berarti itu jumlah oosit primernya sekitaran segitu yang dia punya, yang di stok sama dia segitu. Pak, apakah semua oosit primer bisa dibuahi? Tergantung. Tergantung ya, nggak semuanya bisa dibuahi. Kalau semuanya bisa dibuahi, manusia hamil tiap bulan dong, ya enggak. Nah gitu juga. Jadi memang yang saat, nah itu sebenarnya udah dipelajari sistem reproduksi ya di kelas 11, tapi saya coba bahas secara singkat aja di sini. Nah, kalau kemudian dilihat lagi dari tahapannya itu sama. Pokoknya awalnya itu nium, gitu kan, ium, terus seed primer, kalau tadi kan spermatosit primer. Kalau ini oosit primer sama. Ini mitosis, ini meiosis. Nah, ini ralat juga ya, kayaknya saya salah ngambil sumber nih, tapi ini saya ralat aja. Jadi secondary oosit atau oosit sekunder gitu kan, dia mengalami meiosis 2, lalu jadi ootit. Nah, lalu satu hal yang harus kamu perhatikan lagi adalah kalau tadi sperma itu, oh sorry, saya hapus dulu deh. Nah, kalau tadi sperma itu dia menghasilkan sampai 4, gitu ya. Sementara kalau ovum enggak, atau oogonium enggak sampai 4. Oogonium itu cuma 1. Coba kamu bayangin. Atau misalnya ada yang nanya deh, Pak, berarti tidak adil dong, perempuan hanya bisa menghasilkan 1 ovum, 1 sel telur, dibandingkan laki-laki yang 4. Tidak seperti itu, tapi memang karena logikanya adalah ovum itu, sel telur itu tempat sperma itu berada nantinya. Dan sperma itu yang dihasilkan dalam sekali spermatogenesis itu sampai jutaan. Makanya kan kalau motivator-motivator bilang kamu sudah dilahirkan sebagai pemenang, kamu sudah mengalahkan jutaan sperma lainnya untuk membuahi sel ovum ibu kamu. Ya tidak salah juga karena memang kondisinya kayak gitu. Sedang kondisinya dimanapun sel kelamin pada betina atau pada perempuan itu lebih besar daripada sel kelamin pada laki-laki. Coba dibayangin deh secara simpelnya gini, kalau misalnya perempuan sama kayak laki-laki, sel telurnya ada banyak, bagaimana pembuahannya? Bagaimana naruh calon embrionya gitu. Ibu kamu aja bawa kamu selama 9 bulan udah kesusahan. Padahal cuma 1 sel telur. Gitu. Apalagi kalau misalnya kembar. Nah, makanya wallahu alam lah kalau bahasa Islamnya ya. Allah itu sudah menciptakan memang mekanisme reproduksi atau mekanisme manusia menjadi manusia seutuhnya itu memang sudah sangat
sempurna kalau menurut saya itu ya. Nah, nyambung lagi masuk ke dalam bagian tadi, pada satu sperma atau satu oosit primer ini, satu oosit primer ini dia tetap jadi dua ya, tapi dia yang satu lagi nggak jadi sekunder atau nggak jadi oosit sekunder. Nah, kalau yang satu lagi dia cuma jadi badan polar satu. Nih, first polar body ya. Saya tulis deh. Dia jadi badan polar satu. Sebenarnya namanya banyak nih. Kadang-kadang ada yang bilang dia badan kutub satu, ada yang bilang polosit gitu kan. Tapi intinya sama. Intinya adalah dia tidak menjadi sel telur lagi atau tidak menjadi calon sel telur. Tapi nantinya dia akan melabur kembali dan masuk ke tahap oogenesis yang lain. Gitu ya. Kalau ini badan polar 2, badan polar 2. Nah, baru nanti terakhir dia cuma jadi satu ovum saja. Oke. Jadi mungkin nah itu jadi perbandingan spermatogenesis dan oogenesis seperti itu. Nah, lalu gini, kalau disambungkan dengan materi sebelumnya, kamu sudah belajar tentang kromosom ya. Kromosom itu ada sel tubuh, ada sel kelamin ya kan. Kan kemarin sudah dipelajari bahwa kromosom manusia itu ada 46 kan. Yang A itu 44, tambahin deh biar enggak ini. Nah, yang gonosom atau sel kelamin itu ada 2 gitu ya. Yang autosom ada 44, yang gonosom ada 2, atau yang sel tubuh ada 44, yang sel kelamin ada hanya 2. Nah, sama tadi, memang sama secara sistem, secara mekanismenya dibagi 2 secara persis sama. Jadi nggak mungkin misalnya yang dari sel tubuh 30-nya dari ayah gitu, nggak mungkin, pasti sama. Nah, ini sel kelamin itu ada 2, ada X bisa jadi XX atau bisa jadi XY. Nah, di sini yang harus kalian pahami bahwa kalau X itu dia X yang pertama selalu dari ibunya. Jadi ibu itu hanya menurunkan kromosom X. Nah, kalau kamu udah pernah dengar podcast saya yang mengenai kita berasal dari ibu, pasti udah tahu nih, gitu kan. X itu atau kromosom X yang pertama pasti turunnya dari ibu. Nah, baru yang kromosom kedua itu turunnya dari ayah. Nah, inilah yang akan menentukan si anak itu jenis kelaminnya apa. Apakah dia jadi X atau jadi Y. Gitu. Kalau dapatnya X, jadi XX, jadinya laki-laki. Kalau dapatnya Y, dia jadi XY, berarti dia XX berarti perempuan ya. Kalau XY dia berarti laki-laki. Pak, ada nggak kasus di mana dia nggak, atau X-nya ada 3 atau XY? Ada. Tapi nanti kita pelajari di materi mutasi ya. Ini kita pelajari secara normalnya dulu. Kalau kamu udah tahu normal, udah tahu kondisi yang wajarnya kayak gimana, baru nanti mempelajari kondisi-kondisi yang memang tidak wajar atau tidak normal seperti itu. Oke, itu oogenesis. Lumayan banyak nih coretannya nih. Nah, lanjut. Yang selanjutnya ada mikrosporogenesis. Nah, kalau mikrosporogenesis sendiri sesuai namanya ya. Tadi udah saya bilang, pokoknya kalau yang gede atau yang besar secara ukuran itu dia pasti adalah betina. Sementara kalau yang kecil dia pasti adalah jantan. Berarti ini mikro. Mikro itu artinya kecil ya, berarti dia jantan. Itu cara paling gampang ngebedainnya. Jadi pembentukan sperma atau pembentukan mikrospora ya, pembentukan spora kecil. Di mana terjadinya? Terjadinya di stamen atau benang sari ya. Benang sari itu terdiri atas kepala sari atau antera dan tangkai sari atau filamen, atau kadang-kadang makanya nama lain tangkai sari kan benang ya. Benang sari juga dibilang tangkai sari karena filamen itu artinya benang. Nah, apa tahapannya? Tahapannya adalah pertama mikrosporosit itu dia akan mengalami pembelahan meiosis 1. Nih, makanya jadi 2 kayak gini ya. Nah, ini meiosis 1 nih. Baru dia mengalami meiosis 2.
Di meiosis 2 dia menjadi tetrat atau mikrospora. Tetrat itu 4 artinya ya. 4. Baru kemudian setelah itu dia mengalami karyokinesis. Yo, diingat, kario apa tuh? Ya kan kalau kemarin kan ada 2 ya. Ada karyokinesis, ada sitokinesis. Kalau sitokinesis berarti pembelahan apa nih? Pembelahan sitoplasma. Ya kan? Kalau karyokinesis dia pembelahan inti. Nah, apa hasilnya? Hasil yang pertama awalnya dia akan menjadi 2 jenis nukleus. Nanti tapi belum selesai. Nah, nukleus pertama jadi generatif, yang nukleus kedua jadi nukleus saluran serbuk sari. Nah, terakhir baru kemudian nukleus generatifnya berubah atau berdiferensiasi jadi nukleus sperma. Namanya tetap sperma, teman, karena pada tumbuhan spora, mikrospora dikenalnya mikrosporogenesis. Bukan spermatogenesis lagi. Spermatogenesis itu pada hewan ya. Nah, dan ini hanya terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi. Apa sih tumbuhan tingkat tinggi itu? Tumbuhan berbiji biasanya ya. Bukan pada paku, bukan pada apalagi lumut, kan, atau lumut dan alga yang paling terkenal sebagai tumbuhan tingkat rendah itu nggak mengalami ini. Dia beda lagi mekanismenya ya. Nah, itu pada mikrosporogenesis. Selanjutnya ada pada megasporogenesis. Kalau tadi mikrosporogenesis itu mikro kecil dan tan. Sementara kalau megasporogenesis itu terjadinya di bakal buah. Nah, namanya sama ovarium, tapi kalau pada di bahasa Indonesia dia berbeda ya. Ovarium itu dibilangnya bakal buah pada tumbuhan. Nah, pada megasporogenesis ini dia tadi di ovarium tempat terbentuknya sel telur pada tumbuhan angiosperm. Ayo, angiosperm apa? Kan ada 2 ya. Kan awalnya ada spermatopita. Spermatopita ada 2, ada angio, ada gimnos. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau yang ini tertutup. Gimana gambar tertutup ya? Nah, kalau angiospora itu berbiji tertutup, nah, biar lebih enak. Mana sih teks? Nah, tertutup. Kalau gimnosperma itu contoh atau artinya terbuka, berbiji terbuka. Contohnya apa? Terbuka itu melinjo, tertutup itu ya tumbuhan yang biasa kamu temuin lah. Mangga, apalagi jagung dan lain-lain itu tertutup semua. Oke. Sekarang gini ya. Jadi awalnya sama, megasporosit. Nah, karena kalau tadi kan mikrosporosit ya, karena mikrosporogenesis. Kalau ini karena megasporogenesis, makanya namanya megasporosit. Sama, dia mengalami 2 kali meiosis. Ada meiosis 1, dia jadi 2. Lalu meiosis 2, dia jadi 4. Gitu kan. Nah, kemudian dari megaspora ini kemudian dia akan mengalami degenerasi. Sehingga dia mengalami karyokinesis pertama. Pembelahan inti yang pertama tuh. Jadi kalau tadi kan masih ada batasnya nih, simpelnya kita bahas simpelnya aja. Kalau tadi masih ada batasnya, kalau kemudian setelah mengalami karyokinesis 1, batas-batasnya mulai hilang. Gitu ya. Kemudian akan ada atau mengalami yang namanya karyokinesis 2. Nah, kalau ini kan megaspora nih, 1 megaspora nih. Di zoom ini ya, ini di zoom itu 1 megaspora, dia mengalami karyokinesis 1. Jadinya begini, jadi 2 nih. Kan ingat, pembelahan intinya membelah jadi 2. Gitu kan? Nah, terus karyokinesisnya berapa kali, Pak? 3 kali. Nah, ini harus diingat nih. Dia 3 kali karyokinesis, sehingga kalau pertama kan 1 jadi 2, gitu ya. Terus 2 jadi 4. Nah, yang terakhir karena 3 kali 4 jadi 8. Polanya kayak gitu. 2 pangkat N. Gitu ya. 2 pangkat N. Nah, kemudian karyokinesis 3 yang tadi sudah terbentuk atau sudah terjadi, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan yang namanya kantung lembaga. Yang masih muda dia ada 8 nih. Persis ada 8, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, kemudian dia akan mengalami diferensiasi atau pematangan. Sehingga, nah ini yang harus diingat nih ya. Yang harus diingat adalah yang pertama dia akan menghasilkan di tengah-tengah itu ada 2 inti nukleus.
ya, ada dua inti nukleus yang dia berada di tengah gitu. Nah, kemudian apalagi kemudian nah ini tergantung gambarnya sih. Cuman kadang-kadang kalau di kita ambil yang secara apa namanya, persegi panjang, sebelah kirinya ini ada yang tengah-tengahnya ini nukleus sel telur. Nukleus sel telur namanya, nukleus sel telur, kemudian dua ini dia diapit oleh dua sinergitnya, saya tulis dua ya. Nah, dia diapit oleh dua dua sinergit. Nah, terus terakhir apain Pak? Nah, terakhir baru kemudian ada yang namanya antipoda. Antipoda itu yang tiga ya. Nanti bisa coba dilihat sambil lihat literaturnya. Jadi gini. Tadi kita coba ulang lagi ya. Ini agak riwah nih. Di tengah itu ada persatuan dua nukleus inti kutub. Jadi nukleusnya ada dua. Ya, nukleusnya ada dua, makanya digambarnya dua. Nah, terus apalagi yang ada gitu kan? Yang selanjutnya yang ada adalah nukleus sel telur itu sendiri. Nukleus sel telur itu ada satu kalau di sini disebutnya sebagai bagian kiri ovum ya, bagian kirinya. Itu kan. Nah, si nukleus sel telur ini dia diapit oleh dua sinergit. Nah, ini ya. Ini sinergit nih, ini satu, dua, ini sinergit. Nah, di bagian kanan atau kanan itu sering dibilang sebagai namanya laza. Nah, ada tiga lagi tiga megasporanya. Nah, apa namanya? Namanya adalah antipoda. Antipoda. Nah, gitu ya. Jadi ada pembagiannya kayak gitu. Jadi hasilnya 8. 2, 1, 2, 3. Gitu. Tapi kadang-kadang ada yang bilang 7. 7 juga benar sih. Karena kan dia sudah menyatu yang di tengah ya, kita sepakati dia menyatu aja. Jadi ada satu ovum, dua sinergit, satu ovum yang di kiri, lalu dua sinergit yang mengapit ovum di sebelah kiri, lalu ada fusi dua nukleus polar atau nukleus inti kutub, dan di sebelah kanan ada 3 antipoda. Gitu ya. Oke, itu megasporogenesis. Video saya kali ini cukup sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Jika ada saran yang membangun juga boleh tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe supaya saya akan terus update. Supaya kamu nggak ketinggalan kalau misalnya saya update video-video pembelajaran terbaru di channel Explore Biologi. Ataupun mungkin saya mengupload podcast terbaru. Itu jadi tunggu saja video-video pembelajaran selanjutnya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.